Halo semuanya, selamat datang di channel Lediansa Saputra. Baik teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan tetap bahagia ya tentunya. Baik, pada video kali ini teman-teman saya akan memberikan tips bagaimana kalian mengikuti tes lari pada rekrutmen PT Pertamina Persero. Sebelum videonya dimulai, silakan like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian mendukung saya untuk mencapai 100.000 subscriber dalam waktu dekat. Baik semuanya, bagi yang baru datang di channel ini, perkenalkan saya Lediansa Saputra. Saya saat ini bekerja di PT Pertamina Persero, penugasan di Regional Sumbangsel. Langsung saja ya. Jadi saya udah buatkan video terkait tes medical check up dari awal sampai akhir. Mungkin pada video kali ini saya akan memberikan gambaran atau tips yang lebih spesifik kepada dalam tanda kutip kepada proses yang lari ya. Karena di PT Pertamina Persero itu pada saat medical check up-nya itu ada kegiatan lari. Nah, semoga dengan adanya video ini dapat menjadi referensi dan menjadi gambaran bagi teman-teman semua untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti tes rekrutmen PT Pertamina Persero. Baik, jadi pada tahun 2018 saya mengikuti proses seleksi rekrutmen PT Pertamina Persero, khususnya pada tahap terakhir yaitu tes medical check up. Nah, dari serangkaian tes medical check up itu ada yang namanya tes lari. Jadi tes lari ini dilaksanakan pada sesi terakhir, dari pagi kita tes, kemudian pagi sampai sore. Nah, tes lari ini dilaksanakan pada saat itu dilaksanakan mungkin sekitar jam 4 sore. Kita diarahkan oleh tim medikalnya untuk mengikuti proses atau tahapan tes lari. Nah, jadi nanti kita diarahkan, kebetulan saya kemarin itu tes larinya atau tes medical check up-nya itu berada di Rumah Sakit Pertamina Pelaju ya, yang ada di Palembang. Tentu teman-teman semua yang ada di Palembang pasti tahu di mana rumah sakitnya. Jadi pada hari itu kita diinstruksikan untuk membawa yang namanya pakaian olahraga dan sepatu, karena memang kegiatannya ada lari di lapangan. Jadi kita itu diberikan, jadi ya saya cerita dulu ya, dari rumah sakit nanti kita diarahkan ke lapangan, suruh kumpul di sana. Kita dijelaskan secara detail terkait bagaimana mekanismenya. Nah, kalau saya kemarin itu 3 keliling lapangan atau 4 keliling ya, 3 atau 4 keliling ya, saya lupa sih lebih jelasnya berapa. Yang jelas 3 keliling atau 4 keliling kita disuruh muterin sebuah lapangan. Kalau di sana namanya lapangan aneka. Nah, kebetulan pada saat itu ketika kita mau tes, tentunya kita akan dipanggil, akan diabsen terlebih dahulu. Nah, kita itu ada 2 sesi, larinya ada 2 sesi. Jadi dibagi 2, berapa orang sesi pertama dan berapa orang sesi kedua. Nah, pada saat itu juga tentunya rumah sakit Pertamina sudah mempersiapkan ambulan. Jadi ketika kita lari nanti bakal diikuti ambulan. Khawatirnya nanti ada salah satu peserta yang mungkin terjatuh atau nggak kuat, yang akhirnya dilakukan atau diperlukan untuk proses penanganan medis lebih lanjut seperti itu. Nah, kebetulan pada saat itu juga jadi saya dapat sesi kedua, jadi dapat sesi terakhir. Jadi dari beberapa sesi ini kita dibagi ya. Jadi teman-teman saya ada yang sesi, ya saya cerita ya, jadi di sesi pertama ini teman-teman kami ini ialah teman-teman yang badannya langsing semua. Badannya langsing dalam artian ya memang nggak mungkin badannya lebih kurus dibanding saya pada saat itu. Ya, pada saat 2018 juga saya kurus lah. Badan saya sangat kurus sekali ya teman-teman. Ya, bisa dibilang kurus. Nggak seperti sekarang. Seperti sekarang udah berisi ya, karena ya udah kerja ya. Enak lah seperti itu ya. Jadi pada saat 2018 badan saya juga kurus. Cuman kalau mau dibandingin sama teman-teman yang lain, mungkin saya termasuk salah satu yang lumayan agak gemuk lah. Cuman nggak gemuk, cuman dibanding yang lain lebih kurus, mungkin skalanya mungkin yang lainnya 50%, saya mungkin 60% ya, beda dikit lah seperti itu teman-teman. Jadi pada saat lari ini
Jadi pada tahapan pertama lari itu, jadi teman-teman kita lihat ada yang 12 menit, ada yang 12 menit lebih, kemudian ada yang 10 menit, ada yang 11 menit. Nah, mereka lari seperti itu. Nah, pada saat sesi kedua, pada saat bagian saya untuk mengikuti tes lari tersebut, teman-teman, kami itu ya bisa dibilang orang-orangnya yang lumayan, memang orang-orang yang badannya cukup berisi ya teman-teman. Jadi saya sih mau buktiin kepada teman-teman semua. Jadi walaupun badan kami yang sesi kedua ini cukup berisi, tapi waktunya saya targetin nggak boleh terlalu jauh sama mereka yang di awal tadi yang badannya langsing-langsing. Singkat cerita, pada saat tes lari tersebut kami lari mengikuti lapangan. Saya memang pada saat lari itu, oh ya saya jelaskan dulu, saya orangnya nggak ngerokok ya. Jadi saya orangnya nggak ngerokok. Jadi kalau terkait lari sih nggak ada masalah sih sebenarnya pada saya, karena saya nggak ngerokok ya. Nah, pada saat lari itu ada beberapa kelilingan. Pada saat putaran pertama, pertama kami masih seimbang lah sama teman-teman yang lain, masih ya paling beda-beda dikit ya teman-teman, larinya beda-beda dikit, kejar-kejaran seperti itu. Nah, cuman memasuki di putaran kedua, teman-teman saya ini mulai agak jauh nih sama saya di belakang dia nih. Agak jauh nih. Dan saya ingat betul pada saat lari, ya saya seminimal mungkin saya nggak mau noleh ke belakang. Saya hanya fokus ke depan untuk putaran selanjutnya. Nah, kemudian saya lari sampai berapa putaran. Pas di lap terakhir teman-teman, pas di lap terakhir baru saya tengok dikit ke belakang, masih jauh nih. Terus saya lari ya semaksimal mungkin lah, bisa dibilang karena di putaran terakhir ini nafas kita juga atau tenaga kita udah cukup terkuras sangat banyak sekali. Tentunya saya ya semaksimal mungkin masih lari ya, nggak ada jalan sama sekali. Walaupun larinya nggak secepat di putaran pertama, tentu saya masih usahakan lari. Saya nggak ada jalan sama sekali, saya lari. Kemudian pada saat selesai tersebut, alhamdulillah di tes yang tahap kedua ini, di bagian kami tahap 2 ini, di tahap kedua saya menjadi salah satu orang yang larinya paling cepat. Nah, ternyata kemudian disusul sama teman-teman yang lain udah selesai. Ada juga teman saya itu yang lagi badannya kurang fit ya, badannya kurang fit tapi dipaksain karena memang dia sayang, karena memang ini udah seleksi terakhir kan. Jadi semaksimal mungkin dia tetap nyelesain, walaupun saya lihat dari wajahnya itu udah nggak tahu lah ya, yang namanya orang sakit gimana kan, yang orang kurang fit di Sulura itu seperti apa, kalian sudah pasti dapat tahu gambarannya seperti apa. Nah, singkat cerita pas udah lari, kemudian di sana nanti kita di ranking ya, atau kita disusun berdasarkan menitnya. Nah, alhamdulillah ternyata pada saat lari tersebut, walaupun saya badannya yang agak besar, ternyata pada saat proses lari itu saya mendapat urutan pertama lari paling cepat, yaitu 8 menit 31 detik kalau saya nggak salah. Yang jelas dari teman-teman saya yang kemarin lari itu, saya menjadi urutan tercepat ya pada saat itu. Ya karena memang saya orangnya nggak ngerokok, dan lari itu ada tips dan triknya teman-teman, bukan sekedar asal lari. Nah, ini saya akan bagikan kepada teman-teman semua bagaimana tips lari agar kalian bisa menjadi yang terbaik lah, seperti itu ya. Dan saya kemarin juga cukup kaget, wah kok bisa ya, ternyata ya memang karena itu ya, mungkin saya mengikuti alur atau panduannya seperti apa, dan saya juga ada faktor saya nggak ngerokok, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi pada saat itu larinya itu teman-teman harus, ya ini tipsnya kalian larinya itu harus konsisten. Dan diusahakan jangan bernafas dari mulut. Jadi larinya seperti ini. Saya kemarin larinya seperti ini. Nah, seperti ini konsisten. Bernapasnya dari hidung, jangan dari mulut. Terus konsisten. Nggak usah toleh ke belakang, toleh ke kiri, nggak usah. Kalian konsisten aja. Fokus sama lari kalian. Fokus sampai kelilingan kalian udah berapa, seperti itu, nggak usah toleh-toleh. Saya kemarin nggak toleh-toleh ya, paling toleh sekali atau 2 kali saya toleh pada saat itu juga mau finish ya. Jadi kalian larinya seperti ini, konsisten, nafasnya dari mulut,
dan usahakan kalian pada saat lari tersebut badan kalian fit. Jadi ya biar dapat hasil yang maksimal ya, hasilnya maksimal seperti itu. Dan saya sampaikan juga kepada teman-teman semua, pada saat mendekati hari MCU pasti kalian akan diinformasikan biasanya H-7 ya, H-7 untuk mengikuti seleksi tes MCU. Nah, usahakan pada saat hari-hari terdekat di kegiatan MCU tersebut, teman-teman nggak usah melakukan kegiatan aktivitas fisik, terutama lari. Kenapa? Nah, ini teman-teman. Karena ketika kalian yang pada awalnya tidak pernah lari sama sekali, kalian paksa lari berapa kelilingan, pasti sendi-sendi kalian akan terasa sakit. Nah, itu saya udah paham lah terkait hal tersebut, dan ini menjadi hal yang sangat krusial bagi teman-teman semua. Jadi kalau memang udah saatnya lari, ya kalau udah mendekati MCU ya kalian nggak usah lari lagi. Kalau kalian mau latihan lari, kalian bisa latihan 2 minggu sebelumnya. Kalau saya kemarin itu, saya memang paham dan tahu betul terkait lari ini. Ketika kita nggak pernah lari, dipaksain lari, pasti perutnya sakit, nyeri, kemudian sendinya juga sakit. Nah, maka dari itu saya terakhir kali lari, saya mungkin H-7 ya. H-7 saya terakhir kali lari. Nah, setelah selesai lari, ya udah, pada saat H-7 saya nggak ada kegiatan fisik lagi, karena saya mempersiapkan diri saya atau menjaga tubuh saya agar saya tetap fit. Itu aja fungsinya, itu aja yang saya jaga teman-teman. Dan mengkonsumsi minuman-minuman yang sehat lah, seperti buah dogan ya, seperti itu saya konsumsi ya, minum susu seperti itu ya. Ya, hal-hal yang memang menjaga fisik kita agar sehat, dan tentunya hindari kolesterol ya teman-teman kalau mau MCU. Nah, setelah itu teman-teman, setelah saya menerapkan tips tersebut, jadi pada saat hari H ketika lari, saya nggak ada masalah, saya nggak ada sakit sendi, saya nggak ada sakit perut. Jadi pada hari tersebut ya saya kejar sampai tuntas, sampai final, sampai selesai. Saya habis-habisan, saya pertaruhkan habis-habisan pada saat hari itu. Jadi ya memang harus seperti itu. Kalau pada saat hari H, kita harus tarung, kita harus selesaikan, kita harus maksimal mungkin. Apapun yang terjadi harus maksimal, apapun terjadi harus finish. Seperti itu teman-teman. Karena memang ya alhamdulillah akhirnya pada saat hari H dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan. Setelah dari sana baru kita tinggal nunggu ke pengumuman aja seperti apa. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi mungkin itu tips kepada teman-teman semua untuk mengikuti tes lari pada rekrutmen PT Pertamina Persero ya. Semoga pengalaman ini dan sharing ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan menjadi pembelajaran ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin itu saja videonya. Yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe. Silakan like dan komen, dan boleh juga follow Instagram saya, atau jika kalian ada yang ingin ditanyakan yang belum jelas, Instagram saya lediansa.saputra. Follow aja, nanti kalau udah follow boleh DM saya kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Kalaupun memang saya ada waktu luang, nanti saya coba jawab ya satu persatu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saya Lediansa pamit, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Salam.